Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Fredkin dengan IHSG Daily hari ini di awal bulan di hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Sebagai pembuka, saya akan mulai dengan data inflasi teman-teman ya, yang hari ini dirilis tadi jam 11 siang, yaitu berada di angka 5,47% teman-teman untuk inflasi di bulan Februari. Jadi angka ini lebih meningkat dibanding forecasting para analis. Dan tentu kedepannya semoga nih teman-teman angka inflasi kita semakin ke depan juga semakin menurun ya, karena itu berhubungan juga dengan nanti kebijakan Bank Indonesia dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga nih ke depannya. Oke, kemudian kita lihat updatean untuk indeks kita hari ini. Penutupannya menguat 0,02% di level 6.845 ya. Hari ini market cenderung sepi teman-teman. Kita coba lihat pertama untuk banking dulu ya. Hari ini Bank BCA terlihat ada sedikit buangan teman-teman. Ini buangannya lumayan ya. Hari ini minus 1,7%. Penutupannya di 8.600. Kemudian Bank Mandiri hari ini justru menguat 1% di 10.100. Untuk Bank BNI hari ini juga kembali menguat 1,99% di 8.950. Lalu untuk Bank BRI menguat 1%-an juga di 4.720. Kemudian untuk kurs rupiah di hari ini kita lihat ya, per video yang dibuat teman-teman berada di angka 15.240, jadi masih anteng di sekitar 15.200-an ya untuk kurs rupiah kita. Next, kita akan update untuk teknikal ya. Nah, dari segi teknikal hari ini teman-teman, kalau bisa dilihat hari ini candlenya juga kembali tereject dari garis exponential moving average ya. Sementara waktu pergerakannya masih cenderung konsolidasi aja teman-teman. Mungkin saya akan lebih jelasnya di time frame 15 menit ya. Di sini biasanya kita terlihat sewaktu opening teman-teman dia menguji ya kembali ke atas level nih resisten di 6.880-an, tapi kemudian nggak berhasil dan akhirnya terreject teman-teman nih tadi sampai ke penutupan ya. Jadi kalau misalnya saya bilang potensinya masih akan cenderung sideways aja nih di range harga 6.820 sampai dengan 6.870 sampai 80-an teman-teman sebagai area konsolidasinya ya. Kalau misalkan IHSG kita break ke atas ke bawah, baru kita akan lihat untuk potensi arah selanjutnya nih untuk market kita. Kemudian kita akan lihat untuk berita hari ini ya teman-teman. Yang pertama, nah ini dari nikel nih, emiten nikel yang dimana di sini yaitu PT Platina Nusantara teman-teman, yang meraup laba bersih ya sebesar 108,69 miliar rupiah, dan laba ini tuh meningkat 21,56% dari tahun 2021 teman-teman. Jadi secara laba bersih dari emiten ini ya, Platina Nusantara terlihat mengalami peningkatan dari tahun 2021. Kemudian kita cek langsung aja ke teknikal untuk nikel. Nah, hari ini nikel closingannya di harga 620 teman-teman. Mungkin saya akan bahas dulu dari trennya ya. Tren secara jangka menengah teman-teman. Sementara ini masih cenderung koreksi ya untuk Platina Nusantara atau nikel. Di sini kalau kita lihat ya pergerakannya masih cenderung korektif teman-teman secara jangka menengah. Namun secara jangka pendeknya nih, tren pendeknya mungkin kalau bisa saya bilang akan masuk dalam fase sideways ya teman-teman. Di sini mungkin nikel akan menguji ke area support nih di 610 nih kurang lebihnya teman-teman. Kemudian ada juga support yang selanjutnya itu di 590 yang merupakan support cukup penting menurut saya untuk nikel. Jadi buat teman-teman yang mau spekulasi mungkin bisa
buy on weakness ya, di dekat support di 610-an teman-teman. Tapi kalau misalkan dia jebol nih ke bawah 590, menurut saya dibuang dulu sementara waktu. Lalu untuk resistnya, saya lihat untuk yang pendeknya ada di 670 sampai dengan 680 teman-teman. Jadi kalau misalkan sementara dia bisa berhasil bertahan di atas support, maka sementara akan kembali menguji resisten ya di 670-an kurang lebih. Lalu untuk resist yang lebih jauhnya ada di 750 sampai dengan 780 teman-teman untuk nikel. Namun sementara waktu, menurut saya pergerakannya cenderung sideways dari tren pendeknya. Namun secara tren panjangnya masih bearish atau koreksi. Next teman-teman, berita yang kedua ini dari Java ya, yang akan melakukan buyback teman-teman ya. Di sini Java menyiapkan dana 350 miliar rupiah teman-teman untuk buybacknya. Kita coba bahas sekilas ya. Jumlah saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya 1,5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan perseroan. Kemudian dalam menjalankan aksi korporasi ini, perseroan akan meminta persetujuan dari rapat umum pemegang saham luar biasa ya teman-teman, yang akan dilaksanakan di bulan depan tanggal 5 April 2023 nih. Jadi setelah mendapat persetujuan baru akan buyback dilaksanakan mulai tanggal 6 April sampai dengan 31 Maret 2024. Jadi cukup lama buybacknya teman-teman. Kemudian manajemennya juga menjelaskan bahwa pembelian kembali ini akan dilakukan baik melalui bursa maupun di luar bursa. Dalam hal buyback akan dilaksanakan melalui bursa, perseroan akan menunjuk perantara pedagang efek yang terdaftar di bursa. Jadi untuk perantaranya bisa melalui reguler ya teman-teman, pasar reguler maupun di luar pasar reguler. Kemudian untuk tujuannya, aksi korporasi ini sebagai bagian dari upaya perseroan meningkatkan nilai pemegang saham antara lain dengan meningkatkan return on equity atau ROE perseroan. Selain itu, pelaksanaan buyback juga akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perseroan dalam mengelola modal serta memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham teman-teman. Jadi intinya di sini Java akan melaksanakan buyback ya, yang akan dilaksanakannya itu di bulan depan setelah mereka mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham luar biasa. Kita langsung cek aja untuk teknikal dari Java nih. Java hari ini closingannya di 1325 teman-teman. Hari ini terlihat volume buangan yang cukup besar ya. Mungkin saya akan coba lihat dari trennya dulu. Tren secara jangka menengah teman-teman. Di sini untuk Java kurang lebih sama seperti tadi nikel ya, masih akan masuk dalam tren bearish teman-teman sementara waktu ini. Namun secara tren jangka pendeknya kalau saya lihat mungkin Java akan cenderung konsolidasi dulu nih. Namun area konsolidasinya terlihat cukup lebar teman-teman di harga 1380 nih sebagai resisten sampai dengan 1215 ya teman-teman sebagai supportnya. Namun di sini di tengah-tengahnya teman-teman ada support juga ya di sekitar 1290. Jadi kalau misalkan Java nih dia koreksi mungkin akan menuju ke level support teman-teman 1290 ya. Kalau misalkan Java ini nggak berhasil bertahan kemudian dijebol, maka baru akan kembali menguji ke level 1220-an teman-teman sebagai support yang cukup pentingnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau coba spekulasi bisa tunggu di area support ya, dan juga memanfaatkan mungkin untuk momentum dari aksi korporasi buyback ini untuk Java. Kemudian kita lanjut untuk berita yang ketiga ya, dan juga yang terakhir hari ini dari LPPF teman-teman, Utang Matahari Departemen Store ya, yang dimana di sini Aurix sebagai pemegang saham pengendalinya secara resmi telah menambah saham kepemilikannya. Jadi sebagai informasi teman-teman,
Aurik ini merupakan perusahaan asal Singapura ya, yang telah menjadi pemegang saham pengendali dari LPPF sejak pertengahan tahun 2021. Aurik menjadi pemegang saham pengendali melalui penawaran tender sukarela atau voluntary tender offer, teman-teman. Dan kemudian per tanggal 27 Februari kemarin ya, Aurik ini dia kembali melakukan pembelian, teman-teman, untuk saham LPPF ini. Jadi menambah kepemilikannya dengan harga pelaksanaan yang dia beli itu di 4.750, teman-teman, melalui pasar nego ya. Tadi saya baca juga sekilas. Jadi sampai dengan saat ini Aurik ini mempunyai kepemilikan saham terhadap LPPF sebesar 40,60%, teman-teman, dari keseluruhan total persentase dari saham LPPF ya. Oke, kita lihat langsung aja untuk yang teknikal dari LPPF nih. Hari ini LPPF itu ditutupnya koreksi, teman-teman, di harga 5.050 nih. Kita coba cek dulu untuk trennya ya. Trennya secara jangka menengah saya bilang masih cenderung bullish ya, tapi sekarang masih masuk dalam konsolidasi, teman-teman. Di sini konsolidasinya itu di harga 5.400 sampai dengan 3.700 ya. Jadi lumayan lebar nih untuk area konsolidasinya untuk LPPF. Namun secara jangka pendek, kalau saya bilang ini LPPF kemungkinan akan menuju untuk koreksi dulu, teman-teman. Karena saya lihat di sini kan dia kepentok ya, di resist nih, 2 kali pentok. Jadi kemungkinan sementara waktu akan kembali koreksi dulu. Mungkin menguji ke level 4.700 sampai dengan 4.800, teman-teman, sebagai support yang kalau saya bilang cukup kuat juga untuk LPPF harusnya. Namun secara jangka panjang kalau saya lihat masih cenderung bullish. Jadi buat teman-teman yang masih pegang, masih boleh di hold ya untuk matahari ini. Karena apabila dia bisa berhasil breakout, teman-teman, ke atas level 5.400 nih, bisa breakout ke atas 54 ini, potensinya jadi akan kembali bullish, teman-teman, untuk matahari ini menurut saya. Oke, teman-teman, itu ya 3 berita hari ini, dan juga demikian untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Rabu, teman-teman ya, tanggal 1 Maret tahun 2023. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video ini sampai akhir. Saya selalu ingetin buat kalian untuk selalu lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, teman-teman. Yang punya requestan silahkan tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.